Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, apakah benar bekam itu benar-benar aman? Nah, pertanyaan ini akan saya jawab terlebih dahulu dengan sebuah kutipan dari berbagai macam harokah, dari berbagai macam pendapat bahwa di dalam sunnah terdapat kejayaan. Tepat sekali. Ya, kita melaksanakan banyak ibadah sunnah, pasti kita mendapatkan kejayaannya, pasti kita mendapatkan keberkahannya. Ya, setuju. Tapi kita pun harus tahu kondisi. Saum sunnah itu bagus, tapi kalau kita menjalankan saum 1 tahun full gitu, bukan kejayaan, bukan keberkahan yang kita dapat, malah penyakit yang kita dapat. Ya, saum yang wajib saja cuma 1 bulan. Saum Daud pun itu bergantian gitu ya. 1 hari saum, 1 hari buka, 1 hari saum, 1 hari buka. Sholat sunnah, ya memang bisa mendatangkan keberkahan, bisa mendatangkan kejayaan. Tapi kalau kita full 1 hari selama 24 jam kita melaksanakan ibadah sholat, maka yang didapatkan bukan keberkahan, bukan kejayaan, tapi pasti hal yang berbau mudarat. Karena dalam 1 hari itu kita perlu bekerja, kita perlu berusaha, kita perlu istirahat. Jadi kalau kita terus diisi dengan sholat misalkan gitu ya, ya pasti itu pun tidak proporsional gitu. Apalagi yang dihubungkan dengan sebuah metode kesehatan seperti bekam, pasti akan ada tata cara, pasti akan ada cara-cara tersendiri, sistematis tersendiri yang sangat mungkin bisa mendatangkan keberkahan. Tapi jika sistem ini dilakukan secara tidak tepat, maka justru akan menimbulkan madarat yang lebih besar. Nah, untuk menjawab itu, izinkan saya share screen terlebih dahulu ya. Share screen tentang yang ini. Ya. Baik. Jadi, apakah bekam benar-benar aman? Tentu saja jawabannya tidak 100%. Karena ada beberapa kondisi di mana orang tersebut tidak boleh dibekam. Karena kalau orang tersebut dalam kondisi tertentu dibekam, maka akan menimbulkan madarat yang lebih besar. Yang pertama, orang yang tidak boleh dibekam adalah pasien dengan keluhan anemia. Apa anemia? Anemia itu kurang darah, kekurangan hemoglobin. Jadi bukan tekanan darah rendah. Kalau tekanan darah rendah itu hipotensi, insya Allah bisa meningkatkan tensi darah. Tapi kalau anemia, sudah darah dengan bekam, maka otomatis orang itu ya. Maka sekali lagi untuk bekam, kalau kita bekam tadi, kalau kita menyaksikan orang yang kehabisan darah itu bisa sampai meninggal. Nauzubillah min dzalik. Jadi tidak semua orang boleh dibekam, salah satunya adalah orang dengan keluhan anemia. Itu yang pertama. Yang berikutnya, orang yang tidak boleh dibekam itu adalah wanita pada saat haid hari pertama atau sedang banyak-banyaknya. Ya, saya kurang tahu ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu yang banyak itu seperti apa, karena saya sendiri belum pernah merasakan. Tapi hari pertama itu yang paling terasa menyakitkan, yang paling membuat menderita. Haid hari pertama itu. Kenapa? Karena selain darah lagi keluar banyak-banyaknya, beberapa hormon pun terganggu. Sehingga pra-menstruasi sindrom atau PMS itu mengakibatkan perempuan bukan cuma lemas, bukan cuma lesu, tapi moodnya pun berubah. Kadang-kadang kalau perempuan lagi PMS, kita ajak bercanda aja, seolah-olah kita membangunkan singa tidur gitu. Wah, langsung marah, wah, langsung sensitif perasaannya. Jadi untuk wanita pada saat haid hari pertama sebaiknya jangan dibekam, karena stabilkan dulu hormonnya, baru kita bekam. Atau ketika sedang banyak-banyaknya. Ya ini juga berhubungan seperti yang di atas tadi ya, seperti anemia. Kalau kita melihat perempuan lagi banyak-banyaknya keluar darah saat haid, terus kita ambil lagi dengan bekam, ya kemungkinan terbesarnya akan mengalami drop karena volume darahnya akan drastis berkurang. Ya. Untuk perempuan, haid itu ya adalah pembersihan darah yang ada di area rahim. Jadi di area lain itu tidak terbersihkan sepenuhnya. Mungkin lambungnya, suplai darahnya harus tetap didapatkan gitu secara maksimal. Mungkin jantungnya harus mendapatkan suplai fresh blood, suplai udara, suplai oksigen saja. Nah, makanya di area-area yang lain itu dianjurkan tetap berbekam. Walaupun perempuan mengalami siklus haid, apalagi laki-laki yang tidak mengalami siklus haid gitu ya. Nah, pertanyaannya, memang kalau misalkan tidak dibekam seperti apa? Ya kalau tidak dibekam tadi organ-organ yang berhubungan dengan organ-organ tertentu akan terhambat, akan tersumbat sehingga terjadi penimbunan banyak penyakit. Sama waktu yang sedang hari pertama dianjurkan dibekam karena drop gitu ya. Ya gitu ya. Jadi wanita pertama. Ya. Yang ketiga,
wanita hamil pada trimester pertama. Jadi untuk wanita hamil 3 bulan pertama itu tidak dianjurkan dibekam. Kenapa? Karena janin yang ada di rahimnya itu sedang benar-benar membutuhkan nutrisi dan tubuh sedang memberikan energi untuk itu. 3 bulan pertama itu pembentukan rahim, ya pembentukan janin maksudnya, pembentukan janin di rahim. Jadi kalau kita lakukan pembekaman, khawatir suplai darah, suplai nutrisi kepada janin terganggu, sehingga malah menyebabkan janin tidak tumbuh secara maksimal. Stunting dari dalam kandungan yang dibahaya, jangan dibekam dulu. Kalau sudah masuk trimester, itu sudah diperbolehkan bekam, cuma tetap dihindari area yang berhubungan dengan rahim. Contohnya titik pinggang, titik alkiton, ya, titik ovari, itu dihindari karena itu berhubungan dengan rahim. Boleh dibekam mungkin untuk bagian atas saja, dari belikat ke atas, ya, dari belikat, katifain, kahil, akhdain, itu masih boleh. Untuk memberikan efek nyaman pada tubuh, efek relaksasi pada tubuh. Tapi kalau pada area yang berhubungan dengan lahir malah mengganggu suplai nutrisi yang dibutuhkan oleh janinnya. Ya. Kalau itu sudah masuk fase 4 sampai 9 bulan. Kalau di trimester pertama tidak dianjurkan sama sekali dibekam. Karena dikhawatirkan nanti malah mengganggu kondisi janinnya. Itu ya yang terjadi. Yang berikutnya, orang yang tidak boleh dibekam itu adalah pasien yang baru selesai makan, belum 1 jam. Contoh, sekarang kita makan nih. Sekarang kita makan, kemudian 1 jam, belum 1 jam kita udah dibekam. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena pada saat proses mencerna makanan, itu tubuh membutuhkan energi lebih. Makanya saking besarnya energi yang dibutuhkan untuk mencerna makanan, kadang-kadang kita merasa ngantuk gitu. Ya, kita merasa ngantuk. Kenapa? Karena energi terserap semua untuk mencerna makanan. Jadi hampir separuh energi itu digunakan untuk mencerna makanan. Apalagi kalau kita makanannya berat gitu ya, karbohidrat tambah karbohidrat gitu kan, tambah lagi protein, ya masalah gitu, nanti pencernaan kita berat bekerjanya gitu. Makanya energinya pun dibutuhkan sangat besar gitu. Pasca bekam, ya pasca bekam itu tubuh pun membutuhkan energi banyak untuk memproses darah baru, ya untuk membentuk proses pembentukan darah baru gitu ya. Butuh energi banyak. Jadi kalau sebelum 1 jam selesai makan, terus dilakukan proses pembekaman, maka yang mungkin terjadi adalah energi tidak maksimal untuk proses-proses tersebut. Proses pencernaannya tidak maksimal, proses pembentukan darahnya tidak maksimal. Nah, dikhawatirkan malah menimbulkan efek yang berkepanjangan, efek jangka panjang gitu. Itu ya. Kenapa orang yang baru selesai makan tidak boleh dibekam terlebih dahulu. Efek yang paling sederhana yang terlihat kalau kita membekam orang yang belum 1 jam makan, itu biasanya orang tersebut muntah. Kenapa? Karena tadi proses pencernaan yang butuh energi, misalkan 100% butuh energinya, tapi dibagi 2 dengan proses pembentukan darah baru, sehingga pencernanya tidak maksimal, akhirnya keluar lagi, muntah lagi. Gitu ya. Jadi orang yang baru selesai makan, jangan langsung dibekam. Kasih jeda dulu lah, setidaknya 1 jam, supaya pencernaannya benar-benar sudah istirahat, dan nanti proses pembentukan darah barunya energi yang dibutuhkan lebih maksimal lagi. Paling kalau kita sudah membekam pasien yang sudah selesai makan 1 jam, itu biasanya pasien tertidur. Tapi nggak apa-apa, tertidurnya pasien itu adalah bentuk bahwa tubuh sedang membutuhkan energi besar untuk memproses darah baru, ya, untuk proses pembentukan darah baru. Yang berikutnya, orang yang dengan keluhan hipertensi maligna. Apa hipertensi maligna? Hipertensi maligna itu adalah hipertensi, tekanan darah tinggi. Berapa tekanan darah tinggi? Yang normal itu sistolnya yang tingginya antara 100 sampai 140. Diastolnya yang pernya antara 70 sampai 100 idealnya. Jadi kalau ada 110/70 masih bagus, 120/80 masih bagus. Dan idealnya perbedaan antara sistol diastol itu 40 ya. 130/90 itu ideal juga. 110/70 itu ideal. Ya, itu masih stabil segitu. Nah, kalau sudah di atas itu, contohnya 150/100, udah sistolnya tinggi, diastolnya tinggi, jedanya pun terlalu jauh, itu sudah tidak stabil, tidak ideal. Makanya orang yang hipertensi tidak dianjurkan langsung untuk berbekam. Itu yang hipertensi biasa kalau kita lakukan proses pembekaman. Apa hipertensi maligna? Hipertensi maligna ya, jadi terjadinya itu mendadak gitu. Kan memang biasa tensinya segitu gitu. Berapa? Emang segitu biasanya itu yang fungsinya untuk menstabilkan tensi darah 40/80. Paling dari turunnya pun 110/70, paling banyak segitu. Tiba-tiba 10. Nah, itu jangan dibekam dulu. Ya, jangan dibekam dulu. Kenapa? Karena pasca bekam itu darah itu bukan turun. Sekali lagi tensi darah itu bukan turun, tapi ada sedikit kenaikan terlebih dahulu gitu.
Apa penyebab kenaikannya? Penyebab kenaikannya itu detak jantung itu berdetak kencang karena tubuh butuh energi untuk memproduksi darah baru. Jadi detakannya kencang dulu, makanya suhu tubuh panas dulu, terus tensi darah tinggi dulu. Nah, kalau yang hipertensinya yang maligna, yang seketika, itu tubuhnya tidak terbiasa, tubuhnya tidak adaptasi dengan tensi darah segitu, makanya begitu naik kemungkinan pecah pembuluh darah, ya. Dan itu dikhawatirkan malah berakibat fatal, bisa jadi stroke, bahkan bisa jadi kematian gitu. Nauzubillah min dzalik ya, karena dibekam malah jadi stroke karena nauzubillah. Ya. Jadi kalau ada orang yang dengan keluhan hipertensi maligna, ya kita jangan lakukan proses pembekaman. Makanya sebelum membekam itu kita tensi dulu. Begitu kita tensi, Bapak tensinya 150/100. Biasanya Bapak berapa? Aduh, kok tinggi ya? Saya biasanya cuma 90/70 atau per 60 misalkan gitu. Oke, kalau gitu Bapak saya nggak bekam dulu. Karena tensinya belum stabil. Silahkan stabilkan dulu mungkin dengan minum aduk hangat, kasih minum air teh manis hangat gitu ya. Istirahatkan dulu beberapa hari itu ya, setelah tensinya turun dulu gitu. Pas begitu datang 150, setelah kasih madu hangat atau misalkan teh hangat atau misalkan kita suruh minum air putih saja gitu ya, agak rileks, kita tensi lagi, oh sudah 140, oke boleh dibekam. Ya. Jadi kalau masih maligna nih, masih hipertensi maligna, jangan dibekam dulu karena khawatir nanti malah mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi ya, pecah pembuluh darah itu bisa stroke, bisa kematian loh. Hati-hati ya, hati-hati. Makanya tensi itu harus bisa. Minimal melakukan tensi darah itu harus bisa. Kita yang mengalami bahaya yang fatal gitu ya. Bukan itu adalah pasien yang terlalu tua. Terlalu tua di sini bukan berarti usianya ya, tapi kondisi usianya itu baru 50 bahkan 40 gitu. Tapi kondisi badannya sudah lebih tua dibanding itu gitu. Usianya sih baru 50 tapi struktur kulitnya, tekstur tulangnya itu kayak usia yang 60 tahun ke atas. Kenapa? Karena dia jarang gerak, karena dia mungkin terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak boleh diterima tubuh gitu. Perokok, alkoholik itu pasti kondisi tubuhnya lebih tua dibanding usianya. Dan kalau sudah terlalu tua, misalkan usianya 70 tahun nih, usianya 70 tahun, tapi kondisi tubuhnya kayak 90 tahun, udah lemas, loyo, ya, itu jangan dibekam, nanti malah mengakibatkan dia drop juga gitu. Tapi kalau misalkan karena dia rajin olahraga, karena makanannya tergitu ya, pikirannya selalu positif, sehingga kondisi tubuhnya kayak yang baru 60 tahun misalnya. Boleh dibekam? Ya boleh kalau seperti itu gitu. Silakan aja. Ya gitu. Dan karena saya pernah membekam ada orang yang usianya 110 tahun, Masya Allah ya, setelah kejadian itu, ya setelah membekam itu, beliau sudah meninggal, sekitar 4 tahunan yang lalu lah gitu meninggal. Jadi mungkin meninggalnya di usia 114 tahun. Ya, membekam badannya masih fit, mungkin dibanding dengan yang usia 70-80 tahun, hampir imbang. Dan saya tanya ke keluarganya gitu ya, ke keluarganya, ke anak-anaknya, mohon maaf sih Bapak, ini kok 10 tahun masih fit, ada rahasia apa sih Bapak? Saya sih kurang tahu juga Pak ya, tapi yang saya tahu si Bapak kan dia tanam sendiri katanya gitu, karena si Bapak itu petani gitu. Jadi dia tuh lebih suka kalau misalkan makan makanan yang dia tanam, buah-buahannya dia tanam sendiri gitu. Dan pada saat penanaman itu memang tidak pernah menggunakan pupuk buatan, selalu pupuk alami, pupuk kandang, kotoran hewan yang digunakan seperti itu gitu. Maka kemungkinan besar sih dari situ katanya gitu. Oh, Masya Allah, kalau memang itu yang dilakukan berarti benar, yang organik itu lebih sehat. Ya. Dan begitu saya bekam, Masya Allah, saya tanya, Bapak rumahnya di mana? Rumah saya di sebelah atas, Pak, kayak gitu. Pas saya lihat, mungkin sekitar berjarak 500 meter. Dan si Bapak ini jalan kaki loh. Masya Allah, usia 110 tahun masih kuat jalan kaki 500 meter. Masya Allah, luar biasa. Ya, tapi tua kondisi. Kalau memang kondisinya sudah tidak memungkinkan dibekam, karena kelihatan, ya jangan dibekam dulu. Ditahan dulu, dikasih herbal-herbal aja sebaiknya. Atau dikasih terapi-terapi lain mungkin nanti kalau untuk orang tua, karena keropos tulang semakin bertambahnya usia itu semakin besar potensinya. Jadi jangan terlalu kencing juga, khawatir tulangnya keropos. Nanti kalau yang selanjutnya orang yang tidak boleh pada tahap gangren. Apa gangren itu? Gangren itu mengalami pembusukan. Kalau kita bekam khawatir malah menimbulkan pembusukan yang baru. Kemudian pasien yang sedang dalam tahap cuci darah. Darah itu tidak boleh dibekam. Kenapa? Karena dia tidak bisa memproduksi darah baru, tidak bisa memproduksi hemoglobin. Jadi kalau dibekam, khawatir malah tidak terbentuk darah baru. Hidrasi, ini sama-sama tidak boleh dibekam karena merahnya untuk dibekam. Oke, itu saja yang bisa di-share tentang bahaya atau tidaknya bekam, tergantung kondisi, tergantung hasil diagnosa. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Supaya lebih aman, maka sebelum berbekam, tegak dulu diagnosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.